saya Azira Novriani, saya dari kelas 5 BKA dengan mata kuliah Evaluasi dan Penilaian Pelayanan BK. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis data penelitian melalui observasi dalam layanan BK. Kegiatan observasi memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami perilaku peserta didik secara nyata di lingkungan sekolah. Observasi memungkinkan guru BK untuk melihat langsung bagaimana siswa berinteraksi, berkomunikasi, serta bereaksi terhadap berbagai situasi sosial dan akademik. Dibandingkan dengan metode lain seperti wawancara, angket, observasi memiliki data yang lebih objektif karena bersumber dari perilaku aktual, bukan dari persepsi atau pengakuan individu. Sebab itu, hasil observasi sering dijadikan dasar utama dalam proses pengambilan keputusan layanan BK, seperti perencanaan intervensi, penentuan strategi konseling, hingga evaluasi efektivitas layanan. Poin pertama yaitu menginput data observasi. Nah, dalam penelitian dilakukan dalam bidang bimbingan konseling, observasi merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk memperoleh data empiris sebagai perilaku, sikap, dan respon peserta didik terhadap layanan yang diberikan. Data hasil observasi yang telah dikumpulkan tidak akan memiliki makna yang signifikan apabila tidak diolah secara sistematis. Oleh karena itu, langkah yang penting dilakukan setelah proses pengumpulan data adalah menginput data observasi ke dalam format tertentu agar dapat dianalisis lebih lanjut. Menginput data observasi berarti melakukan hasil pengamatan yang telah dilakukan ke dalam media pencatatan formal, baik dalam bentuk tabel manual maupun perangkat digital seperti Microsoft Excel, Google Sheet, atau perangkat lunak statistik seperti SPSS. Proses ini bukan sekedar kegiatan administratif, tetapi memiliki tahap awal dari proses analisis yang menentukan validitas dan akurasi temuan penelitian. Nah, tujuan utama dari kegiatan menginput data observasi adalah untuk mengorganisasikan data mentah menjadi lebih terstruktur hingga memudahkan peneliti dalam membaca pola perilaku atau kecenderungan yang muncul. Dalam konteks layanan BK, misalnya seorang guru BK yang dapat melakukan observasi terhadap perilaku sosial siswa selama kegiatan konseling kelompok berlangsung. Nah, hasil pengamatan seperti keaktifan siswa berbicara, cara berinteraksi, ekspresi emosi, dan sikap terhadap anggota kelompok lain, kemudian dicatat dalam lembar observasi. Setelah proses pengumpulan selesai, seluruh data tersebut perlu dimasukkan ke dalam sistem input agar peneliti dapat dengan mudah melakukan klasifikasi perilaku. Proses penginputan data observasi dilakukan melalui beberapa tahap yang terstruktur. Tahap pertamanya yaitu menyiapkan format atau instrumen input data, yang mana format ini dapat berupa tabel observasi, lembar kerja digital, atau instrumen berbasis aplikasi. Format input sebaiknya sudah disesuaikan dengan variabel penelitian yang telah ditentukan dalam rancangan penelitian. Misalnya, jika penelitian berfokus pada kedisiplinan siswa selama proses pembelajaran BK, maka kolom yang disediakan dapat mencakup nama subjek, waktu observasi, deskripsi perilaku, kategori perilaku, misalnya disiplin atau tidak disiplin, serta catatan tambahan dari pengamat. Dengan demikian, data yang dimasukkan menjadi lebih mudah diolah. Tahap keduanya yaitu memasukkan data secara sistematis dan konsisten, yang mana setiap catatan observasi harus diinput sesuai urutan waktu atau berdasarkan kategori yang telah dirancang. Dengan ini penting untuk menghindari kesalahan urutan data dan memudahkan analisis longitudinal, terutama jika observasi dilakukan berulang kali dalam periode tertentu. Misalnya, K1 untuk perilaku positif seperti kooperatif, sopan, berpartisipasi aktif. Dan K2 untuk perilaku negatif seperti pasif, menghindar, ataupun melanggar aturan. Nah, menggunakan kode ini mempermudah proses pengumpulan data dan analisis statistik apabila penelitian bersifat kuantitatif. Tahap berikutnya adalah melakukan pemeriksaan ulang atau data checking terhadap data yang telah dimasukkan. Pemeriksaan ulang bertujuan untuk memastikan data tidak ada kesalahan ketik, duplikasi data, atau kekeliruan dalam mengklasifikasi perilaku. Dalam penelitian yang melibatkan lebih dari satu pengamat, perlu dilakukan uji reliabilitas antar pengamat untuk memastikan konsistensi hasil pengamatan. Dengan demikian, data yang dimasukkan benar-benar mencerminkan perilaku sebenarnya dan tidak terdistorsi oleh perspektif subjektif pengamat. Selain itu, tahap ini juga berfungsi sebagai bentuk validasi awal sebelum data digunakan untuk analisis lanjutan. Selanjutnya, pada poin kedua yaitu menganalisis data observasi, yang mana dalam penelitian yang menggunakan metode observasi termasuk penelitian yang dilakukan dalam konteks layanan BK. Nah, tahap analisis data merupakan proses penting yang menentukan makna dan arah temuan penelitian. Menganalisis data observasi berarti menelaah, menafsirkan, serta mengorganisasi data hasil pengamatan agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perilaku, sikap, atau fenomena yang diamati.
Nah, analisis data observasi tidak hanya sekedar menghitung frekuensi kemunculan perilaku tertentu, tetapi juga mencakup proses memahami konteks perilaku, hubungan antar indikator, serta implikasi perilaku tersebut terhadap pelaksanaan layanan BK. Dengan kata lain, analisis data observasi merupakan langkah ilmiah untuk menjembatani antara data mentah hasil pengamatan dengan kesimpulan yang bermakna bagi peningkatan mutu layanan konseling. Dalam penelitian LMBK, data observasi biasanya berupa catatan perilaku konseli selama proses konseling individual, konseling kelompok, atau kegiatan layanan bimbingan klasikal. Nah, data tersebut bisa berbentuk catatan deskriptif, simbol perilaku, atau skor hasil penelitian observasi. Nah, proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian dan membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan data mentah agar lebih bermakna. Misalnya, apabila penelitian bertujuan menilai efektivitas layanan konseling kelompok terhadap peningkatan keterampilan sosial, maka data observasi yang dianalisis hanya perilaku yang berkaitan dengan kerjasama, komunikasi, dan empati antar kerjasama kelompok. Lalu, pada tahap selanjutnya dalam menganalisis data observasi adalah interpretasi atau penafsiran data. Nah, pada tahap ini peneliti berusaha memaknai dari data yang telah disajikan. Interpretasi data tidak hanya berfokus pada angka atau frekuensi, tetapi juga mencakup analisis terhadap konteks perilaku, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap dinamika konseling. Sebagai contoh, apabila selama observasi ditemukan bahwa sebagian besar siswa menunjukkan perilaku pasif dalam diskusi kelompok, nah, peneliti dapat menafsirkan bahwa terdapat hambatan psikologis seperti rasa malu atau kurangnya kepercayaan diri yang mempengaruhi efektivitas layanan. Nah, interpretasi semacam ini sangat penting karena membantu guru BK menentukan strategi intervensi selanjutnya yang lebih tepat sasaran. Dalam menganalisis data observasi, peneliti dapat menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif, tergantung pada tujuan penelitian. Pendekatan ini cocok digunakan ketika peneliti ingin memahami dinamika psikologis dan sosial yang terjadi dalam kelompok BK secara mendalam. Langkah penting lain dalam menganalisis data observasi adalah menjaga validitas dan reliabilitas hasil analisis. Validitas mengacu pada sejauh mana data observasi benar-benar menggambarkan fenomena yang diteliti. Sedangkan reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil pengamatan antar observer atau antar waktu. Untuk menjaga validitas, peneliti perlu menggunakan pedoman observasi yang jelas dan relevan dengan tujuan penelitian. Sementara itu, untuk menjaga reliabilitas, peneliti dapat melakukan cross-check antar observer, yaitu membandingkan hasil pengamatan dari 2 atau lebih pengamat terhadap perilaku yang sama. Yang mana Yusuf menekankan bahwa dalam penelitian BK, reliabilitas data observasi memiliki kunci agar lebih analisis tidak bias oleh objektivitas peneliti. Selain aspek teknis, analisis data observasi dalam penelitian BK juga harus memperhatikan etika profesi konselor. Peneliti harus berhati-hati dalam menginterpretasikan perilaku konseli agar tidak menimbulkan penilaian yang bersifat menghakimi. Yang mana hasil analisis harus difokuskan pada tujuan pengembangan potensi dan memecahkan masalah konseli, bukan sekedar pelabelan perilaku. Oleh karena itu, dalam laporan analisis, peneliti disarankan menggunakan bahasa yang deskriptif dan netral, seperti menunjukkan kecenderungan pasif atau perlu bimbingan lebih lanjut dalam keterampilan komunikasi, bukan istilah yang berkonotasi negatif. Sebagai contoh penerapan analisis data observasi, bayangkan seorang guru BK melakukan penelitian tentang pengaruh layanan konseling kelompok terhadap peningkatan disiplin belajar siswa. Nah, dari hasil observasi dilakukan selama 5 sesi, diperoleh data bahwa sesi pertama hanya 2 dari 10 siswa yang datang tepat waktu. Sementara pada sesi kelima meningkat menjadi 9 dari 10 siswa. Nah, berdasarkan hasil data tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa layanan konseling kelompok mempengaruhi pengaruh positif terhadap peningkatan disiplin belajar. Dengan begitu, analisis ini kemudian diperkuat dengan deskripsi perilaku siswa seperti peningkatan partisipasi dalam diskusi, bertanggung jawab dalam tugas kelompok, dan kemampuan mengatur waktu belajar secara mandiri. Serta tahap akhir dari analisis data observasi adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang mana didasarkan pada data yang telah dianalisis dan harus menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti dapat melakukan verifikasi dengan cara membandingkan hasil analisis dengan teori atau penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil relevan dan memiliki dasar ilmiah. Proses analisis data bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data mencapai tingkat kejenuhan. Artinya, peneliti harus terus-menerus
memeriksa data, menguji temuan, dan memperdalam interpretasi hingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diamati. Serta disimpulkan bahwa menganalisis data observasi dalam penelitian layanan BK merupakan proses ilmiah yang menuntut ketelitian, keobjektivitasan, dan kepekaan profesional. Yang analisis baik akan menghasilkan temuan yang valid dan bermakna, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam perbaikan strategi layanan BK di sekolah. Selanjutnya, poin ketiga yaitu menyimpulkan data observasi. Tahap terakhir dalam proses analisis data penelitian melalui observasi pada layanan bimbingan dan konseling adalah menyimpulkan data observasi, yang mana merupakan kegiatan untuk menarik makna dan pemahaman dari hasil analisis data yang telah dilakukan, agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Dalam konteks layanan BK, kesimpulan dari data observasi membantu peneliti atau guru BK memahami bagaimana perilaku peserta didik berkembang, bagaimana efektivitas layanan yang diberikan, serta langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan. Dengan demikian, kesimpulan bukan hanya ringkasan penelitian, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan profesional dalam penyelenggaraan layanan BK di sekolah. Nah, penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari proses analisis data yang mencakup interpretasi hasil penelitian berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya. Nah, kesimpulan ini bersifat deskriptif, menggambarkan pola perilaku atau fenomena tertentu maupun bersifat evaluatif, yaitu menilai keberhasilan suatu layanan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dalam layanan BK atau penelitian BK, kesimpulan biasanya menjawab pertanyaan seperti apakah layanan konseling kelompok dapat meningkat kepercayaan diri siswa, atau apakah bimbingan klasikal mampu mendisiplinkan belajar siswa? Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut harus didasarkan pada bukti hasil observasi yang valid dan reliable. Proses menyimpulkan data observasi dimulai dengan mengidentifikasi pola kecenderungan perilaku yang muncul dari hasil analisis. Peneliti perlu meninjau kembali semua temuan, baik yang bersifat numerik atau kuantitatif maupun deskriptif atau kualitatif, untuk mencari hubungan antar variabel atau kecenderungan yang berulang. Misalnya, dalam penelitian mengenai efektivitas layanan konseling kelompok terhadap peningkatan keterampilan komunikasi siswa, peneliti mungkin menemukan bahwa sebagian besar siswa menunjukkan peningkatan kemampuan berbicara dan partisipasi aktif setelah mengikuti beberapa sesi konseling. Nah, dari temuan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa layanan konseling kelompok memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan keterampilan komunikasi sosial peserta didik. Nah, selain itu, dalam konteks layanan BK, kesimpulan dari data observasi tidak hanya berfokus pada apa yang terjadi, tetapi juga harus memberikan arah terhadap apa yang sebaiknya dilakukan selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti disarankan untuk menyusun kesimpulan yang diikuti oleh rekomendasi tindak lanjut. Misalnya, jika hasil observasi menunjukkan bahwa siswa dengan kecenderungan perilaku pasif mengalami kesulitan beradaptasi dalam kegiatan kelompok, maka guru BK dapat merekomendasikan pemberian layanan konseling individual untuk membantu siswa tersebut mengembangkan kepercayaan diri. Dengan demikian, kesimpulan tidak berhenti pada tataran akademis, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam meningkatkan efektivitas layanan BK di lapangan. Nah, kesimpulan juga mencerminkan perilaku peneliti dalam berpikir reflektif dan analitis terhadap perilaku manusia dalam konteks pendidikan. Oleh karena itu, penyusunan kesimpulan yang tepat, logis, dan berbasis data menjadi kunci utama dalam menghasilkan penelitian observasional yang bermakna dan bermanfaat bagi dunia BK.